Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pertemuan yang ketiga ini masih dalam surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan pada pertemuan kemarin bahwa yang diajak, yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala itu diajak berbicara lah kalau bahasa kita oleh Allah supaya kita ada perhatian yang sungguh-sungguh, itu khusus orang yang beriman saja, tidak yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Amanu beriman, dan ini menggunakan fi'il madhi amanu, tidak yu'minu. Tapi aman ya sudah dipastikan sebagai orang yang beriman, dipastikan sebagai orang yang beriman. Jadi Allah tidak menyeru hai orang yang Islam atau umat Islam, tidak. Ya ayyuhal muslimun, tidak. Tapi orang-orang yang beriman. Karena tidak setiap orang yang mengaku beriman itu diberi kemampuan untuk melaksanakan saum. Buktinya banyak orang yang mengaku Islam, agama Islam, tapi kenapa tidak saum? Saya malas, saya tidak kuat dan sebagainya. Kadang-kadang juga ada orang awam, ya, tampak seperti orang biasa saja, tidak punya pengetahuan, miskin, tetapi karena dia punya kekuatan iman, dia bisa memaksimalkan pelaksanaan saum ini. Jadi yang Allah seru itu bukan pangkat, derajat, kedudukan seseorang, bukan gelar. Khusus ini adalah orang-orang yang beriman saja. Amanu, orang yang beriman. Kutiba telah ditetapkan, telah ditulis. Ini berasal dari kata-kata kataba. Artinya adalah ditulis, menulis. Arti sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwa saum ini diwajibkan untuk kalian orang yang beriman. Dan ini diwajibkan setelah beberapa tahun hijrah. Setelah beberapa tahun hijrah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan selain ibadah salat, ibadah saum juga. Jadi ketika pada masa Rasulullah di Mekah bersama para sahabat, ini belum ada perintah untuk melaksanakan saum. Belum ada perintah yang secara khusus melaksanakan saum. Adapun ibadah-ibadah saum itu sudah ada sejak dahulu kala, tetapi disyariatkan saum untuk orang-orang yang beriman itu adalah setelah hijrah. Setelah hijrah. Jadi masa-masa periode Makkah atau periode Makkiyah ini Rasulullah SAW lebih menekankan kepada tarbiyatul iman, lebih kepada penanaman akidah. Bagaimana para sahabat waktu itu bukan saja mereka menerima Islam, tapi juga mereka mau dan mampu menjaga Islam, bahkan mau dan mampu mensyiarkan Islam. Jadi tidak hanya menerima, saya menjadi umat Islam, saya menjadi orang beriman. Tidak hanya sekedar itu, bagaimana bisa menjaga dengan kuat. Karena banyak orang yang setelah menerima, dia tidak mampu menjaga. Akhirnya mutiara ini hilang. Lebih dari itu lagi, setelah dia mampu menjaga kokoh, kukuh dan kuat, melekat, menghujam di dalam jiwa iman ini, nah kemudian bagaimana dia bisa mensyiarkan? Maka para sahabat ketika dakwah ini diwajibkan kepada Rasul dilakukan secara terang-terang dan terbuka, yang dahulu dengan atau kepada karib kerabat dulu, maka para sahabat mengikuti, mensyiarkan Islam dengan terang-terangan juga. Nah, di sini mulai mereka merasakan bagaimana siksaan yang amat berat dari orang-orang yang membenci, dari orang yang tidak suka terhadap Islam. Bahkan itu terdiri dari kalangan orang-orang yang istimewa di kalangan mereka. Bahkan saudara-saudara Rasulullah SAW sendiri, paman Rasulullah SAW sendiri. Tadi sudah kita maklumi. Nah, jadi bukan saja menerima, tapi menjaga juga mensyiarkan. Nah, ketika sudah terkumpul
penuh dalam diri kita 3 poin ini, insya Allah bukan saja kejayaan itu dirasakan oleh diri sendiri, tapi juga kejayaan Islam itu akan dirasakan oleh seluruh umat manusia. Apabila setiap pribadi seperti itu menerima Islam dengan tulus ikhlas, menjaganya dari berbagai problematika kehidupan, menjaganya dengan kuat, kemudian mensiarkannya Islam itu baik secara personal ataupun secara kolektif, man to man, door to door, dari orang per orang kita ngobrolin Islam. Kita bangga dengan Islam, kita ngobrolkan Islam. Orang lain bangga dengan sesuatu, dia ngobrolkan sesuatu itu. Orang yang bangga dengan jabatan kemana-mana, dia ngobrolin ke jabatan. Orang yang bangga dengan kekayaan kemana-mana, dia akan ngobrolin kekayaan. Dan orang-orang kaya pula yang dia akan hormati. Bahkan orang-orang yang gila dengan satu perbuatan, dengan satu pekerjaan, maka kemanapun dia pergi, dia akan mengajak ngobrol orang lain dengan apa yang dia sukai. Orang yang suka sepak bola, kemana-mana ngobrolnya tentang sepak bola. Orang yang suka mancing, ya kemarinnya ngobrolin tentang mancing. Dan kadang-kadang ngumpulnya juga dengan orang yang memiliki sifat yang sama, pekerjaan yang sama, kesukaan yang sama. Nah, kita mencintai Islam, maka kemanapun kita bawa-bawa Islam lah. Kalau kita bicara dengan teman kita, bawa-bawa Islam. Nah, ini dalam ayat ini khusus orang yang beriman. Nah, pada periode Mekah itu lebih kepada pembinaan iman, supaya iman mereka kokoh, kukuh, kuat, kemudian mau mensiarkan. Nah, baru setelah hijrah beberapa tahun kemudian, ya kurang lebih 2 tahun kemudian, baru ada syariat-syariat yang salah satunya adalah saum ini. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kutiba, ketetapan. Jadi sudah ada ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Tidak boleh menawar-nawar. Ya Allah, saya tidak mau saum, kok berat banget. Tidak, Allah nanti akan memberikan solusi-solusi. Jalan keluar bagaimana ketika kita merasa berat melaksanakan saum, baik secara fisik atau yang lainnya, maka nanti Allah akan berikan keringanan. Intinya bahwa ajaran Islam ini mudah. Ajaran Islam ini mudah, tidak ada yang berat. Mana ajaran Islam yang berat? Tidak ada. Sampai hari ini saya tidak menemukan ajaran Islam yang berat, tidak. Hanya iman saja yang merasakan ini ringan dan berat. Jadi ketika orang imannya bagus, ringan. Ketika imannya lemah, berat. Ketika tidak ada iman sama sekali, tidak ringan, tidak berat. Ya, tidak ada sama sekali, karena ringan dan berat itu masih dalam koridor ada iman di dalam hatinya. Lalakum tatakun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ini target dari semua. Setelah kutiba ini kita pahami, setelah kita amalkan, lalakum tatakun, maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Ini target sebagaimana dijelaskan pada pertemuan yang pertama. Insya Allah nanti kita sambung kembali, dan ini masih ayat yang pertama, ayat 183 dalam kajian masalah saum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.